Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah mabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, baik yang berada di studio maupun di ruang Zoom dan Clubhouse yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya? Semoga Allah senantiasa menjaga antum semua, menjaga kita semua, menjaga orang-orang yang kita cintai. Alhamdulillah teman-teman, pada pagi hari ini Allah telah kembali memudahkan kita, memberikan kita taufik untuk berkumpul di majelis ilmu untuk melanjutkan kajian rutin kita di setiap Selasa pagi dengan kitab yang berbeda, kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Dan alhamdulillah guru kita telah berada di tengah-tengah kita. Insya Allah akan dikaji langsung oleh Ustaz Abu Zaid Cecep Rahman Hafizahullah Ta'ala. Dan ini adalah pertemuan kita yang perdana dengan tema mengenal kitab Umdatul Ahkam dan sang imam Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Dan seperti biasa teman-teman, sebelum kita memulai kajian kita, mari sama-sama kita memohon kepada Allah agar Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan senantiasa untuk terus meluruskan niat kita dalam menuntut ilmu. Dan tak lupa teman-teman untuk menyiapkan alat tulisnya, karena insya Allah kita akan mendapatkan faedah yang banyak dari kajian kita pada pagi hari ini. Dan demikian mukadimah pada pagi hari ini, mari sama-sama kita siapkan diri dan kita simak kajian kita pada pagi hari yang indah ini kepada guru kita Ustaz Abu Zaid Cecep Rahman Hafizahullah Ta'ala. Wal yatafadhal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Yang pertama dan yang paling utama, kita membuka majelis kita dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua kemudahan dan juga pertolongan yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di majelis rutin kita di Selasa pagi, dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan niat-niat yang lurus, niat-niat yang ikhlas, semata-mata kita hadir di majelis ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka bertafaqquh, mempelajari agamanya, dalam rangka raf'ul jahli an anfusina, mengangkat kejahilan dari diri-diri kita, dalam rangka berusaha untuk beramal di atas basirah, di atas ilmu, dan juga dalam rangka memberikan manfaat kepada orang lain dari ilmu-ilmu yang kita miliki setelah kita berusaha untuk mengamalkannya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, Nabiyur Rahmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga beliau, kepada semua sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha untuk iltizam, untuk istiqamah di atas apa yang telah digariskan dan diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Dan semoga kita semua yang hadir di majelis ini Allah catatkan sebagai bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia
dengan sunnah-sunnah beliau di dunia dan berbahagia dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, dan kita dikumpulkan bersama Sayyidul Mursalin di dalam surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhwani fillah, a'azzakumullah. Sebelum kita membahas ya satu demi satu hadis-hadis ahkam di dalam kitab Umdatul Ahkam, buah karya Al-Imam Al-Hafidh Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'atan. Maka di awal majelis ini kita terlebih dahulu berusaha untuk mengenal lebih dekat siapa sosok penulis kitab Umdatul Ahkam ini, ya, agar kita semakin cinta kepada beliau, semakin memuliakan beliau. Karena kalau seseorang tahu ya manzilah seseorang, ya, tahu tingkat keilmuannya, bagaimana waraknya, bagaimana zuhudnya, bagaimana ibadahnya, itu akan mendorong kita untuk semakin cinta kepada orang tersebut. Maka membahas biografi penulis ya di awal kajian kita ini perkara yang sangat penting agar kita punya gambaran siapa sosok penulis kitab Umdatul Ahkam dan yakni manzilah atau kedudukan beliau di mata-mata para ulama. Kita bahas secara singkat ya biografi Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Yang pertama, nama beliau, nama, kunyah, dan laqab beliau. Beliau adalah Al-Imam Al-Hafidh Al-Imam Al-Hafidh Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur bin Rafi' bin Hasan bin Ja'far Al-Maqdisi Al-Jamma'ili thumma Ad-Dimashqi Al-Hambali. Dari mana ulang? Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, beliau adalah Al-Imam Al-Hafidh Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur bin Rafi' bin Hasan bin Ja'far Al-Maqdisi Al-Jamma'ili Ad-Dimashqi Al-Hambali. Dari sini kita tahu siapa nama beliau, siapa nama penulis kitab Umdatul Ahkam ini. Namanya siapa? Iya, namanya Abdul Ghani. Ya, namanya Abdul Ghani. Bukan Taqiyuddin. Ya, Taqiyuddin itu bukan nama, tapi laqab, gelar. Ya, yang mana di antara kebiasaan ahli ilmu pada zaman dahulu itu memberikan gelar pada ulama yang lain. Ya, seperti Taqiyuddin, Syamsuddin, Zainuddin,
ya, Zainul Abidin, Zainul Arifin, ya, Syihabuddin, Saifuddin. Ini bukan nama, tapi gelar. Ya, tapi orang-orang kita dijadikan sebagai nama. Ya, padahal tatkala disandarkan kepada agama, ya itu bukan nama, tapi gelar. Ya, maka Taqiyuddin itu bukan nama penulis kitab Umdatul Ahkam, tapi laqab beliau yang diberikan oleh ulama yang lain, bukan beliau melaqabi sendiri. Ya, karena berat. Ya, tatkala seseorang menyandarkan dirinya kepada agama, Syamsuddin, ya, ini matahari agama, ya, ini orang yang bertakwa. Ini bukan perkara yang ringan, tapi itu ya sebagai bentuk penghormatan para ulama terhadap sosok alim tertentu. Seperti Al-Imam Ibnul Qayyim, apa laqabnya? Syamsuddin. Al-Imam An-Nawawi, apa laqabnya? Muhyiddin. Ya. Maka di sini Al-Imam Abdul Ghani, beliau digelari oleh para ulama dengan sebutan Taqiyuddin. Ya, Taqiyuddin. Kemudian Abu Muhammad, ini apa namanya? Kunyah. Ya, kunyah beliau. Dan di antara kebiasaan para ulama, mereka berkunyah. Mereka memiliki kunyah. Abu Fulan, Abu Fulan. Ya, maka Imam Al-Hafidh Abdul Ghani, ya, laqab beliau Taqiyuddin dan kunyah beliau Abu Muhammad. Dan tatkala seseorang dipanggil dengan nama kunyahnya, itu lebih terhormat. Ya, lebih apa? Jadi terhormat tatkala seseorang dipanggil dengan nama kunyahnya, ya Abu Fulan. Jadi bentuk penghormatan. Ya, bentuk penghormatan. Adapun nama beliau adalah Abdul Ghani. Ya, nama aslinya adalah Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur bin Rafi' bin Hasan bin Ja'far. Ya, jadi namanya Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali. Baik, kemudian Al-Maqdisi. Ini namanya apa? Al-Maqdisiyu. Namanya apa? Namanya nisbat. Nisbatul. Jadi nisbat ke tempat tertentu. Ya, Al-Maqdisi ini nisbat ke mana? Nisbat ke Baitul Maqdis. Al-Maqdisi itu nisbat ke Baitul Maqdis. Ya, Palestina. Nisbat ke daerah Baitul Maqdis di Palestina. Al-Jama'ili. Al-Jama'ili ini juga sama nisbat. Ya. Dan Al-Jama'il itu daerah kelahiran Al-Imam Abdul Ghani. Itu dari daerah Jama'il. Yani di sekitaran Baitul Maqdis, dekat Baitul Maqdis di Palestina. Jadi orang Palestina. Ya, orang Palestina. Ya. Dan dahulu Palestina itu masuk wilayah apa? Palestina masuk wilayah apa dulu? Wilayah Syam. Ya, masuk wilayah Syam. Palestina masuk wilayah Syam. Jadi Al-Jama'ili itu nisbat kepada Jama'il, daerah kelahiran Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Adapun Al-Maqdisi itu nisbat ke Baitul Maqdis. Ya. Namun yang lebih masyhur, Al-Imam Abdul Ghani itu terkenal dengan nisbatnya kemana? Jama'il atau Al-Maqdisinya? Ke Al-Maqdisinya. Ya, Abdul Ghani Al-Maqdisi itu lebih terkenal daripada Al-Jama'ili. Ya, padahal beliau dari daerah Jama'il. Ya, sekitaran Baitul Maqdis. Ya. Namun beliau dinisbatkan ke Al-Maqdisi karena memang Jama'il itu dekat dengan Baitul Maqdis. Ya.
Dan tatkala seseorang mendengar kata Jama'il dengan Baitul Maqdis yang lebih gampang diingat apa? Baitul Maqdis. Ya, maka sifatnya diarahkan ke Al-Maqdisinya. Karena itu yang lebih mudah untuk diingat oleh seseorang. Ya, padahal beliau lahirnya daerah Jama'il. Daerah Jama'il, jadi di sekitaran Baitul Maqdis, dekat dengan Baitul Maqdis. Tapi penisbatan beliau ke Baitul Maqdis kata para ulama ya li qurbi Jama'il bin Baitul Maqdis, karena dekatnya daerah Jama'il tersebut ke Baitul Maqdis. Summa Dimashqi, di antara nisbat beliau selain Al-Maqdisi, selain Al-Jama'ili juga Ad-Dimashqi. Ad-Dimashqi nisbat ke daerah apa? Daerah apa? Nah, Damaskus di Suriah. Ya, nisbat ke Damaskus karena memang ya di antara perjalanan hidup beliau ya beliau bersama keluarganya dari Baitul Maqdis hijrah ke Damaskus. Ya, makanya dinisbatkan pula ke Ad-Dimashqi. Ya, ke Ad-Dimashqi. Ini persis seperti Imam Nawawi. Al-Imam An-Nawawi ya, nisbat pertamanya kemana? Ke daerah Nawa. Nawa itu di sekitaran Damaskus. Ya, di daerah Syam di Syria. Kemudian beliau pindah ke Damaskus, maka nisbatnya bertambah An-Nawawi Ad-Dimashqi. Demikian juga dengan Al-Imam Abdul Ghani. Ya, beliau dari Baitul Maqdis atau dari Jama'il. Kemudian pindah ke daerah Damaskus, maka nisbatnya juga disebut dengan Ad-Dimashqi. Ya. Ad-Dimashqi. Kemudian beliau adalah di antara tokoh besar dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, dalam mazhab fikih beliau di antara tokoh besar mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, maka di antara nisbat beliau ya adalah Al-Hambali. Al-Hambali. Nisbat ke mana ini? Nisbat ke salah satu mazhab fikih. Jadi mazhab fikih Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, maka beliau nisbatnya secara mazhab fikih adalah Hambali. Al-Hambali. Karena beliau di antara ulama dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal secara fikih. Kemudian kelahiran Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Wulida di Jama'il min ardi Nablus sanata 541 lil hijrah. Al-Imam Abdul Ghani dilahirkan di daerah Jama'il. Daerah Jama'il, jadi di dekat Baitul Maqdis di Palestina pada tahun 541 Hijriah. 541 Hijriah, ini pertengahan abad ke berapa? Pertengahan abad ke-6. Ya, tahun 541 Hijriah. Pertengahan abad yang ke-6. Itu beliau lahir di daerah Jama'il di dekat Baitul Maqdis di Palestina tahun 541 Hijriah. Ya. Adapun penisbatan beliau ke Baitul Maqdis sudah kita jelaskan tadi, ya karena ya dekatnya daerah Jama'il ke Baitul Maqdis dan orang-orang itu biasanya lebih kenal dengan Baitul Maqdis. Ya, makanya nisbatnya ke Al-Maqdisi. Kemudian beliau hijrah, beliau berpindah ya bersama keluarganya dari Baitul Maqdis dari Jama'il pindah ke Damaskus di Syria. Ya. Kemudian poin berikutnya, kehidupan ilmiah Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kehidupan ilmiah Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi ya itu sudah terlihat beliau sebagai sosok orang yang berilmu ya mulai dari masa beliau dari masa kecil beliau. Disebutkan oleh para ulama
bahwasanya Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi ittajaha ila talabil ilmi fi sinnin mubakkir. Ya, beliau sudah rajin datang ke majelis-majelis ilmu dari waktu yang sangat kecil. Jadi dari masa kecil beliau sudah senang datang ke majelis ilmu. Ya, dari masa kecil beliau sudah senang hadir ke majelis ilmu. Ini di antara tanda, ya, di antara tanda seseorang itu kan menjadi seorang alim ya, dari masa kecilnya. Tatkala masa kecilnya penuh dengan kehidupan ilmu, ya, senang dengan ilmu, senang dengan majelis ilmu, ya, maka biasanya, ya, dia akan tumbuh menjadi seorang ahli ilmu. Ya, tumbuh menjadi seorang ahli ilmu sebagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, sebagaimana Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, masyhur tentang kisah beliau. Jadi masa kecil beliau sangat cinta kepada Al-Qur'an, sangat cinta kepada majelis-majelis ilmu, ya, sampai-sampai temannya maksa untuk main, ya, datang ke Imam Nawawi ngajak main, dipaksa untuk main, nggak mau main Imam Nawawi, ya, dipaksa main, nangis, ya. Dan sambil nangis beliau sambil menghafal Quran. Ya, bayangkan ini nangisnya para ulama. Ya, sambil nangis sambil apa? Sambil hafal Al-Quran sambil ngaji. Ya. Ya, dulu kita waktu kecil, ya nggak usah dipaksa juga langsung apa? Langsung main. Gak ada yang maksa kita main, tapi justru kita apa? Yang ngajak teman-teman kita main. Tapi para ulama, yang mereka terlihat dari masa kecil mereka, semangat mereka dalam menuntut ilmu, cinta mereka kepada majelis-majelis ilmu sudah terlihat dari masa kecil mereka. Di antara syekh, di antara guru, ya, yang mewarnai keilmuan Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi di masa kecil beliau itu bagian dari keluarga beliau sendiri, yaitu Al-Imam Al-Allamah Syekh Muhammad bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi. Ini di antara guru beliau, ya, yang beliau menimba ilmu di masa kecilnya. Ya, masih ada hubungan keluarga dengan beliau, Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi. Ya. Thumma tatalmadha ala syuyukh Dimashq wa ulama'iha fa akhadha anhum al-fiqha wa ghayruhu min al-ilm. Ya, kemudian selain dari Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, beliau juga mengambil ilmu belajar, ya, dari ulama-ulama Damaskus di Syria, ya, dan Al-Imam mengambil ilmu fikih dan ilmu-ilmu yang lainnya di majelis-majelis mereka. Ikhwani fillah, di antara keunikan majelis dulu, ya, majelis ilmu terdahulu, itu para ulama, ya, gemar untuk membahas ilmu-ilmu fikih. Ya, para ulama-ulama dahulu itu sangat gemar untuk membahas masalah-masalah fikih. Ya, selain dari masalah akidah, masalah tauhid dan yang lain. Ya, namun di antara keunikan majelis-majelis ilmu terdahulu, para ulama itu sangat cinta dengan majelis ilmu fikih. Ya, maka di mana-mana itu ada majelis-majelis yang membahas tentang ilmu fikih. Ya, jadi di masa kecil beliau, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi belajar di Damaskus, ya, di Syria. Yang pertama bersama ini ulama yang merupakan bagian dari keluarga beliau, Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi. Kemudian ulama-ulama Damaskus yang lain. Nah, setelah itu baru beliau keluar, ya, untuk mencari ilmu di daerah yang lain, atau yang dikenal dengan nama rihlatun fi talabil ilm. Ini rihlanya para ulama, ya, rihlah dalam menuntut ilmu. Baik, poin yang keempat yang kita bahas tentang rihlah Al-Imam Abdul Ghani, ya, dalam menuntut ilmu. Rihlah beliau, safar beliau dalam menuntut ilmu. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, ya, beliau di antara ulama yang gemar rihlah, ya, yang gemar untuk rihlah, jadi keluar daerah.
ya, dalam rangka menuntut ilmu. Ini diantara kebiasaan para ulama. Mereka rihlah meninggalkan tempat tinggal mereka, ya, rihlah ke tempat-tempat yang para ulama untuk menimba ilmu dari mereka. Ya, di antara tempat atau daerah atau negeri pernah beliau singgahi, ya, dalam rihlahnya adalah yakni Iskandaria di daerah Mesir. Iskandaria, ya, atau bahasa kitanya apa? Alexandria. Ya, Alexandria. Dalam bahasa Arab Iskandaria. Ya. Kemudian beliau pernah rihlah ke Baghdad, ke daerah Harran, ke daerah Musil, ke daerah Asbahan, ya, dan daerah-daerah yang lain. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi pernah 2 kali rihlah atau safar ke daerah Baghdad. Ya, yang mana Baghdad itu terkenal dari zaman dahulu merupakan manba'ul ilmi, ya, sumbernya ilmu, tempatnya ilmu. Daerah Baghdad. Ya. Beliau safar ke daerah Baghdad 2 kali. Kemudian Al-Imam Abdul Ghani juga, ya, beliau yakni pernah safar ke Damaskus sebelum pindah, ya. Tatkala beliau masih di Jama'i atau di Baitul Maqdis, beliau pernah safar juga ke daerah Damaskus sebelum pindah ke Damaskus tersebut. Ya. Dan yang unik bahwasanya Al-Imam Abdul Ghani, ya, beliau pindah atau safar atau rihlah ke Damaskus di usia yang sangat belia. Ya. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya di antara rihlah yang pertama kali beliau lakukan dalam menuntut ilmu itu rihlah ke Damaskus pada tahun 550 Hijriah. 550 Hijriah. Berarti usianya berapa tahun jemaah? Hah? Ya, usianya baru 9 tahun. Tapi sudah berani rihlah. Ya, sudah berani keluar dari tempat tinggalnya ke daerah yang lain yang cukup jauh. Ya, dari Baitul Maqdis ke Damaskus. Di usia yang ke-9 tahun. Ya, fasami'a biha min Abil Makarim ibn Hilal. Maka di Damaskus Al-Imam Abdul Ghani mendengarkan pelajaran, mendengarkan majelis ilmu, ya, belajar di antaranya dari guru beliau Al-Imam Abil Makarim ibn Hilal. Ini di antara nama guru beliau. Abul Makarim ibn Hilal. Wa Salman bin Ali Ar-Rahabi. Guru beliau yang lain, yang kedua di Damaskus atau di Syam adalah Al-Imam Salman bin Ali Ar-Rahabi. Salman bin Ali Ar-Rahabi. Kemudian yang ketiga Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Hamzah Al-Qurashi. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Hamzah Al-Qurashi, ya, dan ulama-ulama yang lain. Ini rihlah pertama beliau, ya, ke Syam, ke daerah Damaskus di usia yang sangat belia, ya, 9 tahun sudah bersemangat untuk rihlah, ya, untuk menuntut ilmu ke majelis-majelis para ulama. Ya, maka beliau banyak mengambil faedah ilmu dari mereka, ya, di Damaskus tersebut. Tsumma rahala ila Baghdad sanata 561. Kemudian di antara rihlah yang lain, ya, adalah rihlah beliau ke daerah Baghdad. Nah, ini rihlah yang sangat masyhur. Ya, rihlahnya Al-Imam Abdul Ghani ke daerah Baghdad, ya, di Irak pada tahun 561 Hijriah. 561 Hijriah. Berarti usianya berapa? Sekitar 20 tahun. Ya, 20 tahun rihlah ke Baghdad, ke Irak.
Ya, yang menarik pada rihlah ke Baghdad ini, Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi tidak sendiri, ya, tapi ditemani oleh sepupu beliau yang juga ulama Hanabilah yang sangat masyhur, yang sangat terkenal, ya, yaitu Al-Imam Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Ya, Al-Imam Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ulama yang sangat masyhur. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Jadi antara Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi dengan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi itu ada hubungan kerabat, yakni sepupu, ya. Dan keduanya itu umurnya atau usianya hampir sama, hanya beda 4 bulan, ya. Jadi usianya sama antara Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dengan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi itu sepantaran, ya. Beda hanya beberapa bulan, hanya 4 bulan, ya. Maka keduanya rihlah ke daerah Baghdad, daerah Baghdad. Fa'aqama bi Baghdad 4 sinin. Maka keduanya tinggal di Baghdad, mencari ilmu di Baghdad selama kurang lebih 4 tahun. Ya, 4 tahun menetap di Baghdad untuk menimba ilmu dari ulama-ulama di sana. Wa kana al-Muwaffaq mailuhu ila al-fiqh. Ya. Adapun Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, maka kecondongan beliau, mail beliau itu lebih kepada disiplin ilmu fikih. Ya, takhasus beliau, ya, beliau lebih cinta kepada ilmu fikih. Wal Hafidh Abdul Ghani mailuhu ila al-hadis. Adapun Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, ya, maka kecondongan beliau lebih kepada disiplin ilmu hadis, khususnya kepada ilmu hadis. Ya, jadi masing-masing punya kecondongan. Kalau Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi lebih condong ke ilmu fikih, kalau Abdul Ghani Al-Maqdisi lebih condong ke ilmu hadis. Dan ini dibuktikan dalam karya-karya beliau. Ya, maka di antara marja, di antara rujukan, ya, ilmu fikih dalam mazhab Hambali adalah buku-bukunya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, ya, sangat banyak, baik dalam disiplin ilmu fikih ataupun dalam disiplin ilmu usul fikih, ya. Maka di antara rujukan yang paling penting dalam mazhab Hambali adalah buku-buku karya Al-Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Adapun Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani, maka beliau lebih condong kepada disiplin ilmu hadis, ya, lebih senang, lebih gemar, ya, untuk belajar hadis. Jadi belajar sanad, belajar ruwat, ya, belajar dari mustalah al-hadis dan yang lainnya. Meskipun beliau juga seorang faqih, beliau juga seorang pakar fikih, ya, tapi kecintaan beliau terhadap ilmu hadis lebih besar, ya, lebih beliau cintai daripada ilmu-ilmu yang lain. Dan di antara perkara yang menarik juga, tatkala Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dan Al-Imam Ibnu Qudamah pergi ke Baghdad, ya, maka di antara ulama Baghdad yang mereka berdua pernah duduk di majelisnya mengambil ilmu dari ulama Baghdad, ada sosok yang sangat terkenal di negeri kita ini, ya, yang merupakan, jadi di antara ulama Hanabilah. Siapa dia? Yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini di antara gurunya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di antara guru Al-Imam Ibnu Qudamah dan Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ya. Sosok yang sangat masyhur di negeri kita, Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan beliau seorang ulama Ahlus Sunnah, ya.
Dan secara mazhab fikih mazhabnya Hambali. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu di antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dan secara mazhab fikih mazhabnya adalah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Maka di antara guru Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi di Baghdad adalah sosok yang sangat masyhur, ya, sosok ulama yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dari daerah Jilan di Baghdad, di Irak. Ya, makanya nisbatnya Al-Jilani. Kenapa nisbat kepada daerah Jilan? Ya, atau Jil. Ya. Maka beliau mengambil ilmu fikih dan ilmu hadis dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala. Kemudian setelah itu disebutkan bahwasannya tidak lama setelah Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi duduk di majlisnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, maka tidak lama setelah kedatangan beliau sang guru meninggal dunia, ya, kurang lebih hanya sekitar 40 yauman, ya, 40 hari setelah beliau datang berguru di majlis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian Syekh meninggal dunia, ya. Artinya nggak lama setelah beliau datang ke Baghdad berguru kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, qaddarallah sang guru meninggal dunia. Ya, hanya berselang 40 hari dari kedatangan beliau di majlis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian setelah itu, setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meninggal dunia, ya, maka beliau nggak pulang, ya, nggak kembali ke daerahnya, tapi tetap mencari ulama yang lain, mencari majlis-majlis ilmu yang lain. Maka setelah majlis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dan Al-Imam Ibn Qudamah duduk di majlis ulama yang lain yang bernama Al-Imam Ibnul Munni, ya, rahimahullahu ta'ala, seorang pakar fikih, ya, yang nama aslinya adalah Syekh Al-Allamah Nasr bin Futyan Ibnul Munni, di antara tokoh Hanabilah. Al-Imam, ya, Nasr bin Futyan Ibnul Munni, di antara ulama besar dalam mazhab fikih Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai-sampai Al-Imam Ibnul Athir berbicara tentang sosok Ibnul Munni ini, kata Imam Ibnul Athir rahimahullahu ta'ala, lam yakun fil hanabilati lahu nadhirun fi zamanihi. Ya, pada masanya, pada zamannya Al-Imam Ibnul Munni, tidak ada ulama Hanabilah, ya, yang menandingi keilmuan beliau. Ini sosok yang sangat luar biasa dalam masalah fikih, dalam masalah ilmu. Ya. Kemudian di antara guru yang lain, ya, di antara guru yang lain yang beliau ambil ilmunya di Baghdad selain Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, selain Al-Imam Nasr bin Futyan Ibnul Munni, ya, beliau juga duduk di majlisnya Al-Imam Abul Fatah Ibnul Baqti, Abu Fatah Ibnul Baqti, dan Al-Imam Ahmad Ibnul Muqri Al-Karhi, ya, dan Al-Imam Abu Bakar Ibn Naqur, dan Al-Imam Abdullah Ibnul Hasan bin Hilal Ad-Daqaq, dan Al-Imam Abu Zur'ah, ya, dan ulama-ulama yang lain di daerah Baghdad. Ini di antara nama-nama guru yang beliau ambil ilmunya di daerah Baghdad. Ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada Imam Ibnul Munni, ada Al-Imam Abul Fatah Ibnul Baqti, ada Al-Imam Ahmad Ibnul Muqri Al-Karhi, ada Al-Imam Abu Bakar Ibnul Naqur, dan ada Abdullah bin Al-Hasan bin Hilal Ad-Daqaq, ada Al-Imam Abu Zur'ah, dan ulama-ulama Baghdad yang lain, ya, yang mana Baghdad di masa dulu itu di antara mercusuar ilmu, ya, di antara mercusuar ilmu, banyak ulama-ulama yang rihlah ke Baghdad dalam rangka menuntut ilmu agama. Ya, kemudian setelah itu, ya, setelah 4 tahun lamanya tinggal di Baghdad, menimba ilmu di Baghdad, maka kemudian beliau kembali ke Damaskus, ya.
Jadi rihlanya 4 tahun, nggak tanggung-tanggung jamaah. Kita rihlah paling lama berapa? Seminggu lah. Ya. Beliau rihlah 4 tahun, yang ke sana kemari mencari majelis-majelis ilmu para ulama. Setelah 4 tahun baru pulang kampung, baru kembali ke Damaskus. Kemudian di tahun 566 Hijriah, di tahun 566 Hijriah, berarti usianya berapa? Sekitar 25 tahun. Ya, ingat. 9 tahun rihlah kemana? Ke Damaskus. Kemudian 20 tahun rihlah ke Baghdad. Ya, kemudian di usia 25 tahun beliau rihlah ke Mesir, ke Iskandaria. Ya. Wa aqama hunaka muddah sami'a fiha min as-silfi. Ya. Namun di kali yang pertama Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rihlah ke Mesir, ya. Beliau enggak lama. Hanya beberapa waktu, ya, di mana beliau sempat duduk di majelis seorang ulama, ya, yang bernama Al-Imam As-Silfi atau As-Silafi, ya, Al-Imam As-Silafi dari, ya, Mesir. Beliau sempat mengambil ilmu dari beliau, dari Al-Imam As-Silafi tersebut. Tsumma 'ada ila Dimashq. Kemudian enggak lama, ya, beliau kembali ke Damaskus, ke kampung halamannya. Tsumma rahala aidan ila Iskandariyah sanata 570 wa aqama biha 3 sinin. Kemudian di tahun 570 Hijriah, ya, kurang lebih usianya berapa? 29 tahun. Ya, di usia beliau 29 tahun, beliau rihlah lagi ke daerah Iskandaria, ya, ke daerah Mesir. Dan kali ini cukup lama beliau di sana. Jadi sekitar 3 tahun lamanya. 3 sini. Beliau rihlah, beliau mukim di Iskandaria, di Mesir selama 3 tahun. Wa sami'a biha min al-Hafidh As-Silfi wa aktsara anhu. Maka di rihlah yang kedua, beliau semakin maksimal mengambil ilmu dari Al-Imam Al-Hafidh As-Silfi. Ya. Wa min Abi Muhammad ibn Birri atau Barri An-Nahwi. Ya, dan di antara ulama Mesir yang diambil ilmunya adalah seorang ahli bahasa, ahli nahwu yang bernama Imam Abu Muhammad bin Barri An-Nahwi, yakni pakar ilmu nahwu. Wa jama'atun, dan jamaah-jamaah ulama yang lain. Tsumma 'ada ila Dimashq. Kemudian setelah 3 tahun menghabiskan waktu di Iskandaria di Mesir, ya, maka beliau kembali ke Damaskus. Subhanallah. Ya, ini rihlahnya para ulama. Ya, 4 tahun, ya, di Baghdad, ya, kemudian 3 tahun di Mesir. Tsumma safara ba'daha ila Asbahan. Kemudian setelah, ya, selesai kembali dari Iskandaria, dari Mesir, maka tempat lain yang beliau tuju untuk rihlah beliau adalah daerah Asbahan. Ya, ini sekitaran Iran, daerah Asbahan. Ya, ya, sekitaran Iran. Wa aqama biha muddatan wa sami'a biha al-katsir. Ya, beliau sempat beberapa waktu tinggal di Asbahan dan duduk mengambil ilmu dari banyak ulama Asbahan. Ya. Kemudian dari Asbahan beliau pindah ke daerah Hamdan atau Hamadan. Kemudian daerah Musil. Nah, ini daerah-daerah di sekitaran Syam. Hamadan, ya, Musil, ini daerah Syam. Ya, kalau bahasa kita Musil ini apa? Bahasa kitanya apa? Mosul. Ya, Mosul. Ya, dalam bahasa Arab Musil. Ya. Di daerah Syam. Ya. Kemudian tsumma 'ada ila Dimashq. Kemudian kembali ke Damaskus setelah rihlah ke daerah Asbahan, ke daerah Hamdan, kemudian ke daerah Musil, ya, kemudian pulang kembali ke daerah Damaskus. Walam yazal yansah wa yusannif
wa yuhaddits wa yufidul muslimin wa ya'budullaha hatta tawaffahu Allahu ala dzalik. Kemudian setelah itu, setelah rihlah ke berbagai negeri, ya, kemudian beliau banyak meluangkan waktu di kampung halamannya, ya, untuk yusannif, menulis, ya, buku-buku, yuhaddits, menyampaikan hadis yang beliau ambil, ya, dari guru-guru beliau dan mengajarkan ilmu kepada kaum muslimin. Wa ya'budullah hatta tawaffahu Allahu ala dzalik, ya, dan beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya Allah wafatkan beliau dalam kondisi kehidupan yang sangat penuh dengan ilmu dan amal. Ini kehidupan para ulama. Ya. Kemudian sisi yang lain, pujian para ulama terhadap Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ya, pujian atau sanjungan para ulama terhadap keilmuan, ya, sosok Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Najjar Al-Hambali. Al-Imam Ibnu Najjar Al-Hambali. Ya, beliau berkata tentang sosok Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, menjelaskan tentang fadilah dan keutamaan Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kata Imam Ibnu Najjar, haddatsa bil katsir wa sannafa fil hadis. Beliau banyak, ya, membacakan hadis, meriwayatkan hadis yang beliau dapatkan dari guru-guru beliau. Jadi membuat majelis-majelis hadis, ya. Wa sannafa fil hadis tasanif hasanah. Dan beliau, ya, menulis dalam disiplin ilmu hadis, ya, tulisan-tulisan yang sangat baik. Banyak karya beliau dalam ilmu hadis. Wa kana ghaziral hifdzi. Dan beliau, ya, adalah orang yang sangat kuat hafalannya. Orang yang sangat kuat hafalannya. Qayyiman bi jami'i fununil hadis, arifan bi qawalinihi wa usulihi wa ilalihi wa sahihihi wa saqimihi wa nasikhihi wa mansukhihi wa gharibihi wa mushkilihi wa fiqhihi wa ma'anihi wa dhabti asma'i ruwatihi wa ma'rifati ahwalihi. Ya, beliau sangat mumpuni dalam disiplin ilmu hadis. Tahu masalah apa? Tahu masalah yakni usulul hadis. Ya, tahu masalah ilal hadis, ya, tahu mana yang sahih, mana yang tidak sahih, mana yang nasikh, mana yang mansukh, ya, mana yang gharib, mana yang muskil, ya, makna-makna hadis, nama-nama perawi hadis, itu semua dikuasai beliau. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, ya. Wa kana katsiran ibadah. Selain beliau seorang ahli ilmu, beliau juga seorang ahli ibadah. Ya, seorang alim yang abid. Ya, bukan cuma ahli ibadah, tapi seorang ahli ilmu, bukan sebatas teori ilmu yang beliau kuasai. Tapi selain beliau adalah seorang ahli ilmu, beliau juga seorang ahli ibadah, kata Imam Ibnu Najjar rahimahullahu taala. Wari'an, sosok ulama yang wara', ya, yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mutamassikan bisunnah ala qanunis salaf. Ya, orang yang sangat berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjalan di atas manhaj kaum salaf, di atas metode beragama kaum salaf. Ini, ya, testimoni atau rekomendasi Al-Imam Ibnu Najjar terhadap Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala juga menyanjung Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Berkata Al-Imam Az-Zahabi tentang sosok Abdul Ghani Al-Maqdisi, kata beliau, Abdul Ghani Al-Maqdisi adalah al-imam, seorang imam, al-alim, orang yang berilmu, al-hafiz, ya, ini orang yang sangat banyak hafalannya, yang sangat kuat ilmunya, al-hafiz al-kabir, ya,
As-sadiq, orang yang jujur. Al-abid, orang yang kuat ibadahnya, yang ahli ibadah. Al-athariyu al-muttabi. Al-athari, jadi orang yang sangat berpegang teguh di atas athar, di atas sunnah Rasulullah dan athar kaum salaf. Dan al-muttabi', orang yang sangat ittiba' ya terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara sanjungan ulama yang lain ya adalah sanjungan dari sosok ulama yang bernama Sibt Ibnul Jauzi ya, Sibtun Ibnul Jauzi ya. Beliau berkata tentang sosok Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kata Sibt Ibnul Jauzi, "Kana Abdul Ghani wari'an zahidan 'abidan." Al-Imam Abdul Ghani adalah sosok yang sangat wara', yang sangat zuhud, dan sosok ahli ibadah yang sangat kuat. Ya. Jadi selain dia seorang alim, beliau orang yang wara', yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sangat hati-hati dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Orang yang zuhud dan orang yang sangat kuat ibadahnya. Yusalli kulla yawmin 300 raka'ah. Ya. Beliau setiap hari itu sholatnya nggak kurang dari 300 rakaat. Nggak kurang dari 300 rakaat. Sholat apa Ustaz? Memang ada sholat sehari semalam 300 rakaat? Ada. Ada. Sholat apa? Ini sholat sunnah mutlak. Sunnah mutlak kan dibatasi. Mau kita berapa rakaat sholat silahkan. Yakni tahajudnya, duhanya, sholat wajibnya, ya. Kemudian mungkin syukur wudunya, ditambah dengan sholat sunnah mutlaknya, itu nggak kurang dari 300 rakaat. Ya, mungkin sesuatu yang terdengar agak aneh bagi kita. Ya, tapi itu ulama terdahulu. Kapan belajar, kapan apa, kapan makan, kapan yang lain, seolah apa sulit untuk masuk dalam akal-akal kita. Karena memang apa kita terbiasa membuang waktu-waktu kita untuk hal-hal yang kurang maksimal faedahnya. Tapi ulama dahulu mereka sangat menjaga waktu-waktu mereka. Ya, mereka sangat berusaha bagaimana waktu yang mereka miliki itu habis untuk ilmu dan amal, gak ada yang lain. Ya, imma untuk menuntut ilmu, imma untuk mengajarkan ilmu, imma untuk mengamalkan ilmu. Itu himmah mereka. Makanya bukan perkara yang aneh kalau sampai ada seorang ulama ya yang mampu sholat 300 rakaat sehari semalam. Ya. Dan itu bukan bid'ah, bukan bid'ah. Ya, karena di dalam apa di dalam agama kita ada sholat yang memang tidak terbatas jumlahnya. Sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Dan sholat sunnah mutlak ini waktunya bebas 24 jam. Ya, selama bukan termasuk dari 1-3 waktu yang terlarang. Ya, tatkala terbit matahari atau tatkala zawal syams, tatkala apa matahari persis di atas kepala kita atau tatkala matahari terbenam. Selain dari itu bisa kita sholat sebanyak-banyaknya. Ya. Atau yang disebut dengan sholat sunnah mutlak. Ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sebagaimana ada tawaf sunnah mutlak, ya kapan mau kita tawaf silakan kita tawaf, maka salat pun sama. Ya. Maka di antara ini hal yang sangat luar biasa yang menakjubkan dari sosok Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, selain beliau seorang ahli ilmu, ya, yang sangat mumpuni keilmuannya, beliau juga sangat kuat ibadahnya. Ya. Sehari semalam tidak kurang sholatnya, ya 300 rakaat. Wa yasumu amatas sana. Ini di antara sebabnya. Ya, di antara sebab seseorang itu waktunya berkah, banyak ibadahnya. Ya, selain beliau kuat sholatnya, beliau juga kuat puasanya. Wa yasumu amatas sana. Jadi kebanyakan hari-hari beliau digunakan untuk berpuasa sunnah. Selain Ramadan, ya beliau juga banyak puasa sunnah. Makanya banyak waktu yang bisa dimaksimalkan. Otomatis kalau orang itu puasa, insya Allah waktunya lebih maksimal. Ya karena dia bisa menghemat waktu makannya, ya waktu masaknya, apalagi waktu untuk cari tempat makan. Jadi dia bisa digunakan untuk ibadah yang lain.
Maka di antara ibadah yang paling dicintai para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kata beliau, tidak ada ibadah yang paling aku cintai melainkan puasa. Ya, karena tatkala aku berpuasa, aku bisa banyak menghemat waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya. Orang itu kalau banyak puasa otomatis apa? Jadi waktu makannya berkurang. Kalau waktu makan berkurang, otomatis ke kamar mandinya juga berkurang. Ya. Tapi kalau kita banyak makan, otomatis banyak kita apa? Banyak ke kamar mandi. Ya. Maka di antara ibadah yang paling dicintai para ulama adalah puasa. Ya, karena puasa itu ya bisa menghemat waktu mereka untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Kemudian selain beliau sosok ahli ibadah, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi juga terkenal dengan kedermawanan beliau. Ya, sosok yang sangat dermawan, yang sangat murah. Ya, la yaddakhir syai'an, beliau tidak menimbun untuk kepentingan pribadi beliau. Ya, wa yatasaddaq 'alal aramil wal aitam, beliau biasa membantu ya bersedekah kepada para janda dan anak-anak yatim. Ya, beliau biasa membantu mereka, ya, membantu para janda dan anak-anak yatim. Haitsu la yarahu ahad, yang mana beliau membantu mereka ya di mana di saat tidak ada orang yang tahu beliau bersedekah. Ini beliau menyembunyikan sedekah beliau. Beliau membantu orang-orang ya yang lemah, membantu janda, anak-anak yatim di saat tidak ada orang yang tahu apa yang beliau keluarkan. Ya. Wa kana yuraqi thawbahu wa yu'thir bi thamanil jadid. Dan di antara keunikan Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, ya, beliau orang yang sangat zuhud. Orang yang sangat zuhud, ya. Beliau lebih memilih untuk tidak membeli baju baru, ya, dan lebih mengutamakan uang untuk beli baju barunya, beli sedekahnya. Ya. Sampai-sampai apa? Disebutkan bahwasanya pakaian beliau itu ya ditambah-tambah, ada tambalan-tambalannya, dan beliau tidak menginginkan untuk membeli baju yang baru. Ya. Beliau lebih memilih untuk uang yang beliau miliki ya disedekahkan kepada orang-orang fakir. Ini di antara bentuk kezuhudan Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Itu tentu ya yakni butuh latihan seperti itu ya. Tentu butuh apa? Butuh yakni latihan untuk bisa sampai pada manzilah seperti itu. Wa kana qad dha'afa basaruhu min kathratil mutala'ati wal buka. Dan beliau ya di masa-masa tuanya itu penglihatannya melemah. Ya, di masa-masa tua beliau penglihatannya melemah, dhaif al-basar. Ya, apa sebabnya? Disebabkan min kathratil mutala'ah, karena banyaknya telaah beliau. Karena banyaknya bacaan beliau, wal buka, dan banyaknya tangisan beliau. Ya di malam hari. Ya tentu belajar para ulama nggak sama dengan kita. Ya kita belajar ya di bawah lampu yang sangat terang. Para ulama dulu tidak. Mereka seadanya. Ya kalaupun ada paling pakai apa? Ini lampu-lampu yang sangat redup. Ya. Mereka tetap semangat untuk membaca. Ya, itu di antara sebab ya yang menjadikan penglihatan beliau lemah di akhir-akhir hayatnya. Karena banyaknya mentelaah, banyaknya membaca, ya, dan banyaknya menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Sibr Ibn Jauzi, wa kana awhad zamani fi ilmi hadits wal fiqh, dan beliau jadi antara sosok luar biasa pada zamannya dalam disiplin ilmu hadis dan dalam hal hafalan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sosok yang sangat luar biasa. Yang terakhir, ya, wafatnya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ya. Beliau, rahimahullahu taala, wafat jadi hari Senin, tanggal 23 Rabiul Awal. Hari Senin, 23 Rabiul Awal, tahun 600 Hijriah. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi wafat di hari Senin tanggal 23 Rabiul Awal di tahun 600 Hijriah. Berarti usianya berapa jemaah?
Hah? 59 tahun kurang lebih. Berapa? Nah, kurang lebih usianya 59 tahun. Karena beliau lahir 541 ya, 541, wafat 600 Hijriah. Jadi usianya kurang lebih 59 tahun ya. Tapi di usia yang singkat tersebut ya beliau berhasil yakni meninggalkan berbagai macam peninggalan ilmiah ya. Risalah-risalah ilmiah di antaranya kitab Umdatul Ahkam yang merupakan investasi terbaik ya, yang mengalirkan pahala bagi penulis. Di antara peninggalan ilmiah Al-Imam Abdul Ghani ada namanya kitab Al-Misbah fi Uyun Al-Hadits As-Sihah. Ya, kitab Al-Misbah fi Uyun Al-Hadits As-Sihah. Ada kitab Nihayatul Murad min Kalami Khairil Ibad. Semuanya dalam ilmu hadis. Nihayatul Murad ya min Kalami Khairil Ibad. Ada kitab Tuhfatul Talibin fil Jihad wal Mujahidin. Ada kitab As-Sifat. Ada kitab Mihnatul Imam Ahmad. Ada kitab Fadail Makkah. Ada kitab I'tiqad al-Imam Asy-Syafi'i ya. Kitab Manaqib As-Sahabah ya, dan buku-buku yang lainnya yang sangat bermanfaat bagi Islam dan kaum muslim. Ini secara ringkas ya biografi dari penulis kitab Umdatul Ahkam. Adapun kitab ini sendiri ya akan kita bahas insyaallah di pekan depan, di mana Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi menulis kitab Umdatul Ahkam ini sebagai jawaban ya atas permintaan sebagian teman-teman beliau untuk ya menulis hadis-hadis ahkam ya yang disepakati kesahihannya oleh dua orang imam, Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, jadi kitab ini sebagai jawaban dari permintaan murid-murid beliau atau sahabat-sahabat beliau untuk menulis sebuah buku yang berisikan hadis-hadis ahkam ya yang kesahihannya disepakati oleh dua orang imam, Al-Bukhari dan Muslim. Ya, hadis apa kitab ini? Kitab ini ya kurang lebih 400-an hadis, ya 400 sekian hadis. Ya, yang beliau pilih dari hadis-hadis Bukhari dan Muslim. Makanya sekarang kita belajar untuk ahkam ini nggak perlu repot mencari validitas hadis, karena tatkala hadis tersebut dikeluarkan Bukhari Muslim cukup ya sebagai tazkiyah atas kesahihan hadis tersebut. Ya, dan beliau awali dengan kitab Taharah dan akhiri dengan kitab Al-Jihad atau kitab Al-Ilm. Nah, insyaallah kita bahas ya bab yang pertama dari kitab Umdatul Ahkam di pertemuan yang akan datang. Baik, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ada pertanyaan? Ikhwani fillah jazakumullah. Ya, Allah diberi jazakallahu khairan atas paparan yang telah antum sampaikan terkait dengan kitab yang akan kita bahas insyaallah di pertemuan berikutnya, dan juga tentang biografi penulis Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Dan sepertinya ada satu pertanyaan dari teman-teman di Clubhouse. Sebentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabi. Semoga Ustaz, kita semua dan kaum muslimin diberikan Allah Azza wa Jalla kebaikan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Ustaz izin bertanya, apakah sebutan imam yang disematkan kepada para ulama seperti Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan yang lainnya, sebutan imam tersebut apakah menunjukkan ulama tersebut sebagai ulil amri seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, atau sebutan imam dalam Al-Hadits yang harus ditaati oleh kaum muslimin
atau seperti apa maksud sebutan imam tersebut kepada mereka? Syukran jazakallahu khairan. Barakallahu. Nah, ikhwani fillah, lafaz atau gelar imam yang disematkan kepada seorang ahli ilmu itu sebagai bentuk penghormatan ya atas keilmuan yang dia miliki. Ya. Sekaligus ya ini pun sebagai isyarat ya sahih bahwasanya para ulama itu termasuk ke dalam bagian ulil amri. Ya. Para ulama itu bagian dari ulil amri yang wajib untuk kita taat. Karena ulil amri di dalam agama kita itu maksudnya dua. Yang pertama ulil amri ya dari para hukam, umara, kaum muslimin. Ya. Yang kedua ulil amri dari para ulama. Ya. Dan kedua ulil amri tersebut yang lebih tinggi kedudukannya adalah para ulama. Ya, karena para umara mereka harus mendengar dan taat dengan bimbingan dan nasihat para ulama. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan para ulama itu sebagai pewaris para nabi dan rasul. Ya. Oleh karenanya di antara makna ulil amri dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Makna ulil amri di sini mencakup dua golongan manusia. Yang pertama ulil amri dari para umara, para hukam, pemegang kekuasaan, ya, pemimpin kaum muslimin. Yang kedua ulil amri dari para ulama, ya. Dan yang lebih tinggi adalah jadi ulil amri dari para ulama. Oleh karenanya, ya para umara mereka harus ya jadi di bawah bimbingan dan nasihat para ulama, ya. Jadi katanya sahih bahwasannya yang pertama gelar imam itu sebagai bentuk kemuliaan atau penghormatan kepada seorang ahli ilmu ya atas keilmuan yang mereka miliki. Yang kedua sebagai isyarat bahwasannya para ulama adalah bagian dari ulil amri kaum muslimin ya yang wajib untuk ditaati nasihatnya, diikuti petuahnya ya selama ya dalam perkara-perkara yang sifatnya kemaslahatan. Bukan dalam perkara-perkara yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan para ulama itu sebagai pewaris para nabi dan rasul. Tatkala tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka penerus estafet dakwah beliau adalah para ulama. Sebagaimana kita diperintahkan untuk apa? Yakni mentaati Rasul, mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun diperintahkan untuk mentaati ya pewaris para nabi dan rasul, yaitu para ahli ilmu, para ulama yang rabbani yang berada di atas petunjuk Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Allah dibarik. Satu pertanyaan terakhir dari teman-teman di Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum Ustaz. Izin bertanya karena belum disebutkan oleh Ustaz tadi berapa jumlah anak beliau Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dan adakah anaknya yang menjadi ahli hadis atau ulama juga? Syukran. Nah, wallahu a'lam ya. Jadi para ulama tidak atau ya sebatas ilmu yang saya ketahui dari biografi Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi ya. Saya belum mendapatkan referensi yang menyebutkan jumlah anak atau jumlah istri beliau. Karena mengapa? Jadi bukan perkara yang apa sifatnya primer, ya. Maka dari beberapa referensi yang saya baca, ya, saya tidak mendapatkan keterangan tentang jumlah anak dari Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala. Ya, mungkin saya akan coba cari lagi dari referensi yang lain. Ya, sekiranya ada keterangan tentang jumlah keluarga beliau atau jumlah anak-anak beliau, ya. Dan apakah ada di antara anak-anak tersebut yang mewarisi keilmuan ayahnya? Ya, insya Allah saya coba anak merajaah lagi, anak cari dari referensi-referensi yang lain. Ya, kalau dapat, insya Allah akan di pertemuan yang akan datang.
Nah, barakallahu fiik. Baik, barakallahu Ustaz, dan alhamdulillah teman-teman kita telah melewati 2 sesi kajian kita pada pagi hari ini dengan lancar dan dengan baik. Dan seperti biasa Ustaz, sebelum kita menutup kajian pada pagi hari ini, mohon kami memberikan sebuah arahan atau nasihat yang menjadi semangat kami untuk senantiasa terus menuntut ilmu dan juga mempelajari kitab ini Ustaz. Fadhil Ustaz. Baik, ikhwani fillah, jazakumullah. Satu poin yang kita angkat sebagai khatimah di kajian pagi hari ini dari faedah-faedah yang kita ambil ya dari kehidupan ilmiah Al-Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kita belajar di sini bagaimana seorang talibul ilmi ya dia tidak mungkin ya untuk bisa maksimal dalam mendapatkan ilmunya, melainkan tatkala dia berusaha memperjuangkan segala sesuatu yang dia miliki di atas jalan ilmu. Ya. Oleh karenanya masyhur di antara ungkapan para ulama, al-ilmu idza a'taitaka kullaka lam yu'tika illa ba'dahu. Ilmu itu kalau seandainya engkau ya memberikan semua kemampuan yang kau miliki, mengorbankan semua yang kau miliki, maka ilmu tidak akan memberikan kecuali sebagiannya saja. Ya. Maka kalau seandainya kita hanya sebagian atau setengah-setengah tidak maksimal, ya dalam mengorbankan diri kita di atas jalan ilmu, maka ilmu yang kita miliki hanya sekedarnya saja. Nah, maka seorang talibul ilmi yang hakiki, jadi dia harus berusaha untuk berijtihad, untuk bersungguh-sungguh, untuk al-hirs, punya semangat dalam kebaikan, yang semangat dalam menuntut ilmu, bersemangat di dalam mengamalkan ilmu, ya, dan bersemangat di dalam yakni mengajarkan ilmu-ilmu yang dia miliki. Ya. Maka hendaknya kita senantiasa minta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta untuk semakin dikuatkan di atas jalan ilmu, karena semakin hari ya mau tidak mau ya ujian semakin besar, ya ujian untuk istiqamah itu semakin berat, ya seperti apa, semakin bertambah hari, bertambah zaman, bertambah masa, ya mau tidak mau ya ujian untuk istiqamah dalam belajar akan semakin berat kita dapatkan. Maka tidak ada yang mampu membuat kita kuat ya di atas jalan-jalan ilmu melainkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan Allah kepada kita. Maka kita senantiasa isti'anah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah wafatkan kita di atas jalan ilmu. Ya kalaupun kita tidak menjadi ulama, paling kita berharap Allah tutup usia kita sebagai seorang penuntut ilmu, dan dua-duanya kemuliaan. Ya dua-duanya kemuliaan. Ya imam seseorang wafat sebagai seorang alim atau sebagai seorang penuntut ilmu. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu dan waktu yang telah antum berikan kepada kami pada pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa menjaga antum, memberkahi ilmu dan umur antum. Dan teman-teman sekalian, semoga apa-apa yang telah kita dapatkan pada pagi hari ini menjadi penambah api semangat kita untuk senantiasa menuntut ilmu, untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai impian tertinggi kita, surga Firdaus bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Dan kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyajian kajian kita, dan semoga Allah istiqomahkan kita di atas jalan ilmu, dan Allah mudahkan kita untuk melanjutkan kajian kitab ini sampai dengan selesai, dan Allah pahamkan kita dengan akan agamanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.